Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa adaban fid din ya rabbal alamin. Kita lanjutkan halaman 12 paling atas ya. Adabu al-khuruji ilal masjid. Adabu jamak dari adabun. Adabun adabani adabun. Adabu al-khuruji mudhaf dan mudhaf ilaih. Adabu al-khuruji ilal masjid. Adab-adab keluar dari masjid. Fa idza faradta min taharatika fasalli fi baitika rak'atayis subhi. Kalau kamu selesai dari taharah, adabu al-khuruji ilal masjid ya, adab-adab keluar menuju masjid, keluar rumah. Fa'idha faradta min taharatika, apabila kamu selesai melakukan taharah itu termasuk izalatul najas dan raf'ul hadas dan izaratul najas ya. Halaman 17. Du'a'u Sayyidina Isa alaihi salam. Iya. 17. Al-kalimatul asyru. Al-kalimatul asyru. Berarti sudah selesai dari sudah sholat subuh ini ya. Ini masih aktivitas setelah subuh. Kemarin sudah disebutkan bahwa setelah subuh itu ada zikir, ada tafakur, qiraatul Quran. Wal yakun min tasbihatika wa adkarika asyru kalimat. Hendaknya tasbih kamu dan zikir kamu, tasbihat dan azkar, zikirnya ada 10 kalimat, 10 kata dalam untuk berzikir. Zikir itu sebenarnya secara bahasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama Allah. Selain menyebut nama Allah, menyebut keagungan Allah atau kalimat-kalimat yang menunjukkan keagungan Allah. Dan itu ada beberapa yang yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan meskipun juga zikir yang memiliki makna benar, tapi mungkin secara kalimat tidak disebutkan, diajarkan kepada Rasulullah. Seperti ya kita untuk misalkan mengingatkan kepada kita bahwa kita selalu diingat oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah. Kita sebutkan Allahu nadhirun ilayya. Allah itu selalu mengawasi, melihat aku. Untuk menimbulkan apa? Misalkan kita kurang rasa malu kita dalam melaksanakan ketika melakukan maksiat.
Kita tahu Allah melihat kita, tapi untuk menumbuhkan mungkin perlu sering diucapkan Allahu nazirun ilaina. Allahu sami'un basir. Allah melihat, maha melihat, tapi lebih spesifik melihat perbuatan saya. Mungkin kalau diucapkan dan seterusnya atau yang lain-lain. Di antara yang hendaknya adalah hal-hal kalimat-kalimat yang maksur tentunya ya. Hanya terkadang yang maksur itu mana lebih utama antara orang bertasbih atau istighfar. Itu terkadang sesuai dengan kondisi. Kalau sedang banyak maksiat, barangkali lebih cocok banyak istighfar. Kalau kita sedang memohon pertolongan kepada Allah atau mungkin membanggakan kehebatan kita, kita selalu banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Melakukan pekerjaan berat, ada pekerjaan berat, kemudian membandingkan pekerjaan itu dengan kekuatan kita. Kita selalu membandingkan tugas itu dengan kekuatan kita. Nah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tetap kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ghufranaka. Ya Allah, ya kami dengar, ya Allah, tugas itu kami dengar dan kami taat. Kalau seandainya tidak mampu, kami memohon ampun. Ya kan? Ada ucapan-ucapan yang terkadang zikir-zikir itu sesuaikan dengan kondisi kita. Sesuaikan dengan kondisi kita. Cocoknya apa? Jadi kalau pemula, banyak yang menganjurkan ya pemula, misalkan santri baru ya, atau bukan santri baru ya, santri lama juga kalau sudah lama tidak diservis ya. Awalnya adalah baca istighfar. Istighfar menggugurkan dosa. Kalau menggugurkan dosa itu efeknya nanti banyak. Kalau menggugurkan dosa berarti setannya nanti semakin menjauh, ya kan? Godaannya semakin, mungkin kita akan semakin, bisikan-bisikan setan itu akan semakin lemah. Mungkin kita akan jadi lebih semangat untuk beramal soleh. Yang sebelumnya mungkin berat, kenapa berat? Banyak istighfar, makanya banyak istighfar sampai pagi, siang, sore. Setelah mulai ringan, barangkali banyak la ilaha illallah. Ucapkan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Oh yang lain. Nah ini ada kalimat-kalimat, ada zikir-zikir yang disarankan oleh Imam Al-Ghazali di sini yang diucapkan pagi hari. Pagi hari habis sholat subuh. Selain itu zikir, dia menguatkan akidah. Karena kita pun tahu akidah kita la ilaha illallah itu kan akidah, ya kan? Kalau kita sering ucapkan, sering ikrarkan, mungkin mantap, semakin mantap. Kayak kita mungkin tidak suka mungkin awalnya sama tempe atau apa ya, kita selalu ucapkan tempe itu enak. Tempe itu enak. Nah, biar lama-lama terbiasa ya makan tempe. Terong juga enak. Paling tidak mengusir sugesti atau apa namanya image-image yang barangkali sebelumnya tertanam sesuatu yang nggak pas terhadap satu kenyataan yang berbeda. Nah, akidah itu keyakinan ya. Keyakinan kalau kita ucapkan secara teori mudah ya. Allah melihat kita, iya, ya kan? Mudah secara pemahaman, ya kan? Tapi untuk prakteknya itu maksudnya apakah benar-benar kita itu seperti Allah melihat kita? Itu kan perlu latihan. Kalau misalkan kita berada di pasar,
atau di mall, nggak ada yang melihat, kawan kita nggak ada yang kenal di situ. Kira-kira sama nggak perilaku kita ketika kita berjalan di situ sama ustazah kita? Gitu. Sama nggak kira-kira? Lihat HP gitu misalkan. Sendiri nggak ada yang lihat, dengan ditemani ustazah misalkan, sama nggak kita pilihan-pilihannya? Itu kan menunjukkan padahal Allah itu kan melihat kita, ya kan? Dan kita tahu bagaimana pemahaman itu menjadi apa namanya? Ya kita menjiwai memang Allah melihat kita itu benar-benar kita malu barangkali yang timbul dari kalau kita dilihat seperti kita dilihat ustazah misalkan. Jadi malu, ngomongnya dari dijaga, ya kan? Kalau dilihat Allah bagaimana? Ada nggak perasaan khosyah? Malu dan seterusnya. Kalau nggak ada berarti perlu latihan, ya kan? Di antaranya dengan cara banyak dengan banyak mengucapkan, mengikrarkan. Di antaranya ya. Pertama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sebenarnya cakupannya, akidahnya sudah mendalam, dan kalau orang meyakini ini dan menjadi mewarnai hidupnya itu sudah mungkin tidak seperti manusia biasa. La ilaha illallah, tidak ada yang menjadi tujuan kita selain Allah. Tidak ada yang menjadi tujuan kita, maksud kita, sesembahan kita selain Allah Subhanahu. Kenapa kita belajar, kita makan, kita minum? Tujuannya kan apa? Kalau semuanya kita ini menjadi ruh kita la ilaha illallah, makanya sering kalau supaya supaya kuat kita baca la ilaha illallah itu dalam momen yang mungkin berbeda-beda. Kalau habis sholat saja mungkin ya sholat kita memang tujuannya ikhlas pada Allah, ya kan? Tapi mungkin pada saat kita pagi hari di kamar atau sedang berjalan-jalan, coba kita rasakan sensasi la ilaha illallah. Bahwa kita melakukan ini memang tujuannya Allah semata. Kalau tujuannya itu berbeda, maka paling tidak takarub kita kepada Allah itu terhambat, jadi lambat. Atau syukur kalau tidak mundur, menjauh. Ya kan? Sedangkan tujuannya adalah takarub kepada Allah, selalu mendekat. Di antaranya yang menguatkan kita untuk takarub pada Allah itu adalah mahabbah. Selain mahabbah adalah asyauq, wa as'aluka syauqa ila liqa'i. Mohon rasa rindu pada Allah. Orang kalau rindu ingin selalu dekat, ya kan? La ilaha illallah wahdahu la syarika. Satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada tujuan yang lain yang menyertai Allah. Hanya Allah semata. Nah itu coba kita rasakan pelan-pelan itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah. Sambil kita renungkan. Nanti kalau sudah, mungkin kita sehari merenung berapa saat, gitu. Habis sholat lah paling enggak. Yang habis sholat itu kita renungkan benar-benar. Nanti waktu kita refleks, itu sudah mendalami maknanya, itu sudah dalam kita. Ketika kita mengucapkan, itu sudah tergambar, muncul perasaan.
Kayak kita misalkan mengingat durian, ya kan? Durian itu mungkin di kita ini rasa senangnya bermacam-macam, ya kan? Sesuai dengan pengalamannya sendiri-sendiri, ya kan? Ada yang seneng banget, ada yang sebel banget, ya kan? Sesuai dengan pengalamannya. Nah, la ilaha illallah itu coba kita renungkan dalam-dalam. Sampai kita mendapatkan pengalaman yang indah dengan la ilaha illallah. Kalau kita dalam perenungan kita mendapatkan pengalaman yang indah bersama Allah, kita pada saat-saat yang sibuk dengan mengucapkan la ilaha illallah itu akan muncul sensasi itu. Seperti kita mengingat durian, ya kan? Durian waktu sibuk, nggak musim durian kita nggak ingat, ya kan? Kita sebut nama durian atau melihat buah durian, atau kalau nggak ada buahnya lihat gambar durian, ya kan? Itu menguatkan kembali keinginan kita untuk makan durian, ya kan? Nah, ini la ilaha illallah itu saya tidak maunya makan, itu hanya ingin menyederhanakan. Buat kenapa sih kita banyak mengucapkan la ilaha illallah? Jangan sampai semakin banyak kita sudah semakin hafal, refleks, semakin nggak mikir, ya kan? Nah, kita sholat baca Al-Fatihah, sudah hafal, sudah refleks, tapi belum pernah merasakan sensasi dari makna yang akidah yang terkandung di dalam Al-Fatihah itu. Sehingga kita baca itu hambar. Ar-Rahmanir Rahim itu apa? Ar-Rahmanir Rahim beda dengan misalkan Al-Ghafurur Rahim, ya kan? Sensasinya juga beda. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin juga beda. Alhamdulillah juga beda dengan Subhanallah. Apalagi sudah kita bicara Al-Fatihah, nanti samudra yang tidak ada tepinya. Ini kalau kita ini tidak cukup kita bahas la ilaha illallah itu sekali kajian, ya. Harus selalu kita kaji. Ini kalau kita selesai ke dalam terus nggak akan ada habisnya. Tapi terus kita dalami. Besok pekan depan kita membaca lagi la ilaha illallah. Coba kan merenungkan maknanya, mufradatnya apa, besok terus i'rabnya apa, barangkali utamaannya apa, pengalaman para ulama dengan la ilaha illallah itu apa, pengalaman pada zaman Nabi itu apa saja. La ilaha illallah inni kuntu minadz zalimin. La syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Hanya miliknya lah semua kerajaan, kekuasaan. Ini kita dalami, kita rasakan dalam kehidupan kita. Bahkan pada diri kita saja kita tidak berkuasa penuh, ya kan? Siapa yang menggerakkan jantung kita dan seterusnya. Dari kita bayi, janin, bahkan kita ini sangat lemah. Misalkan diselentik aja bisa mati, ya kan? Ada kucing dimakan bisa mati, tapi siapa yang melindungi? Siapa yang ngasih makan? Sebelum kita tahu bahwa kita butuh makanan, Allah udah ngasih makan, ya kan? Pada diri kita saja di luar, banyak yang di luar kendali kita, di luar kendali kita. Makanya dari situ tawakal kita harus penuh. Kalau kita yakin, tawakal kita penuh. Kalau kita pikir semua stres, ya kan, nanti kalau makan ini kena penyakit ini, kalau apalagi nanti belajar macam-macam, ya kan, ada virus ini, virus itu, keluar rumah ada takut, ya kan, kena penyakit macam-macam. Bismillah, kita nggak tahu. Ya kita tahu alhamdulillah, kalau nggak tahu ya yang penting, kalau tahu yang penting tidak mengurangi tawakal kita kepada Allah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu
wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diucapkan, jangan lupa. Ini saran beliau. Tapi kalau kita kupas, kandungan akidah yang terdapat di dalam zikir ini sangat mendalam. Kalau kita mau merenungkan, satu kata ini saja bisa jadi merubah perilaku kita, kualitas hidup kita, perasaan kita. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu nama Allah, al-maliku al-haqqu al-mubin. Kalau bisa ya Asmaul Husna itu terus dihafalkan ya. Masih dihafalkan nggak? Masih hafal nggak? Mungkin suatu saat kita akan bahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna mengenal Allah ya. Mengenal Allah itu pertama ya diantaranya dari namanya. Nama itu mengandung sifat. Apa makna Allah itu? Allah itu As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Apa maknanya? Allahu nurus samawati wal ardh. Dan seterusnya. Latiful Khabir. Nah, kita tahu maknanya apa di dalam kehidupan. Dan kemudian dari makna itu kalau kita memahami berarti kita mengenal Allah, kita akan memahami nanti efeknya bagaimana kita bersikap. Bersikap terhadap, karena semuanya ini adalah, semua yang terjadi di jagat raya ini adalah asar dari masyiatullah. Semuanya adalah masyiatullah. Kita mengenal kejadian semua, mengenal Allah dari, mengenal masyiat Allah dari semua kejadian yang ada. Karena tidak ada satu kejadian pun yang keluar dari masyiatullah. Al-Malik, Raja, Al-Haq, yang maha benar, Al-Mubin, yang jelas. As-Salisu, yang ketiga, La ilaha illallah, Al-Wahidul Qahhar. Tidak ada ilah, sesembahan kecuali Allah, Al-Wahidul Qahhar, Maha Satu, Al-Qahhar, Maha Memaksa. Rabbus samawati wal ardi, Tuhan langit dan bumi, wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Dan Tuhan antara keduanya al-azizul ghaffar, maha perkasa dan lagi maha memberi ampunan. Yang keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kelima, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Yang keenam, as-sadisu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalimatani khafifatani indal lisan, habibatani ilar rahman, taqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, tapi di timbangan amal berat. Timbangan faman thaqulat mawazinuhu fa amma man thaqulat mawazinuhu fa amma man khaffat fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Nah, ini yang memberatkan diantaranya adalah kalimatani khafifah, ringan di lisan, ringan. Saqilatani fil mizan, berat dalam timbangan. Dan dia dicintai oleh Allah. Kita nih sebenarnya dicintai Allah juga, ya kan? Tapi kadang itu kita ini tidak merasa apa, nggak yakin juga apa iya Allah cinta saya. Gitu. Banyak dosanya ini, ya kan? Kalau kita yakin dicintai Allah, mungkin kita akan tambah cinta kita kepada Allah.
Maka terkadang para ulama dulu ada yang pede sekali, ya Allah, karena besarnya cintamu kepadaku, maka ampunilah dosa-dosaku, atau dia sebutkan, kok kamu bisa lancang gitu? Kamu yakin Allah cinta sama kamu? Ya iyalah. Kalau nggak dicintai saya, masa saya bisa sholat? Ya kan? Kalau saya bisa sholat, melaksanakan sholat, itu berarti Allah cinta saya. Kalau nggak cinta saya jadi orang kafir. Ya kan? Maka ya disyukuri apa yang kebaikannya ada itu. Di antaranya kita ditaruh di pondok ini, ya, harapannya barangkali husnudzon kita adalah itu cinta Allah kepada kita. Kita cinta kepada Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Itu kalau Imam Said Hawa menyebutkan al-akhlak al-asasiyah. Akhlak yang dasar bagi orang beriman itu. Mayar tadaminkum mandini fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Azillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Dan mereka itu wali-wali Allah, kan? Innama waliyukumullah. Inna waliyallah. Wali saya adalah Allah. Dan saya adalah wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Insyaallah. Insyaallah. Kalau Allah mengampuni dosa-dosa saya, ya kan? Allah menyebut waliyul ladzina amanu. Nah, kita beriman. Beriman enggak? Beriman. Berarti Allah wali kita. Dan kita wali Allah kalau kita beriman. Sesuai dengan kadar keimanan itu, kadar kewalian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minun kulluhum awliyaur rahmah. Orang beriman itu semuanya adalah wali Allah. Orang yang beriman itu semuanya wali Allah. Iman kadar kewaliannya bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar iman yang ada pada dirinya. Maka semangatlah beramal soleh, semangat sholat. Ya, karena semakin kita kualitas sholat kita semakin bagus, ya, semakin kualitas kewalian kita semakin bagus. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian yang ketujuh, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Ini perlu perenungan ya, benarnya. Kalau kita nanti merenungi ini satu persatu lama penjelasannya. Tapi sekilas kamu kenali dulu lah kalimat-kalimat ini. Nanti suatu saat barangkali kita akan kupas makna yang lebih mendalam. Sekarang tahu maknanya secara umum nggak apa-apa. Karena perlu pendalaman ya. Kamu nanti kadang kasihan mau sekolah lagi tinggi-tinggi. Karena di sini Imam Ghazali ini menekankan kamu kalau hanya banyak mengumpulkan pengetahuan saja itu tertipu. Ada ilmu-ilmu yang sederhana itu belum kamu, istilahnya belum kamu nikmati gitu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu kan kita tahu semua ya kan, cara mengamalkannya sebagian kita sudah tahu. Kan mungkin kita belum menikmatinya. Terus kita mau menghatamkan kitab yang besar-besar itu.
Ya itu kita khatamkan juga ya, tapi sambil tidak mengabaikan ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, Allah sudah memberikan ilmu kepada kita. Sholat kan diberi Allah ajarkan kepada kita, ya kan? Kita sudah maknai belum? Allah. Kita menghadap Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Apa maknanya kita menghadapkan wajah kita pada Allah? Benar apa enggak? Jangan-jangan kita menghadap wajah kita kepada Allah, tapi hati kita tolak-tolak sana ya, semari, ya kan? Enggak jenak gitu. Kayak melihat apa gitu, kayak melihat tembok, enggak 5 menit pengen lihat yang lain, ya kan? Tapi kalau melihat Allah, mau menghadapkan wajah kita kepada Allah, ini waktu kita tidur kan juga kita ucapkan, ya kan? Allahumma aslamtu nafsi wa wajjahtu wajhi wa fawwadtu amri wa alja'tu dhuhri raghbatan wa rahbatan ilaik. Itu kan akidah semua, ya kan? Aku sandarkan punggungku kepadamu. Kita bersandar kepada sofa aja udah kayak dipijeti, ya kan? Nah, kita bukan menyamakan Allah dengan Allah, tapi itu bahasa kita. Walja'tu dhuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzal wa bi nabiyyikal ladzi arsal. Itu akidah. Ini juga akidah semua. Aku memohon kepadamu Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, maha mengurusi, wa as'aluhu taubata wal maghfirah. Aku memohon kepadanya taubat dan maghfirah, ampunan. As-saminah, yang ke-8, Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa saja yang Kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi untuk diterima. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang dapat menahan ketentuanmu. Wala yanfa'u dzal jaddi, tidak ada gunanya orang yang punya kekayaan, punya kehebatan, tidak ada gunanya. Yang berguna hanya kehendak Allah semata. Kamu punya menjadi orang kaya raya, nggak ada gunanya. Yang berguna apa? Kehendak Allah semata. Kalau kamu dikehendaki bahagia, nggak perlu nunggu kaya raya. Kalau kamu ditakdirkan memang sengsara, walaupun kamu kaya raya, hidupmu susah. Wala yang fauzal jadi mingkal jadi. Hanya engkaulah semua kekayaan, kekuasaan, kehebatan. Yang ke-9, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ini salawat kepada Rasul. Untuk menghidupkan cinta kita kepada Rasulullah. Karena keimanan kita akan dipertanyakan kalau kita tidak cinta kepada Rasul. Nah, kita ini kalau secara teori bisa, ya kan? Tapi apa yang kita ucapkan ini benar enggak? Sesuai dengan hati kita. Itu perlu dengan banyak mengucapkan salawat, membaca sirah, kehidupan membaca hadis. Semuanya itu dalam rangka untuk menumbuhkan rasa cinta. Kalau rasa cinta pada Rasulullah, nanti kita akan, kalau kecintaan kita besar kepada Rasulullah, kita melihat amalan-amalan, apa sesuatu yang dicintai Rasulullah itu tergerak hati kita. Kan? Tapi kalau kita mengenal ajaran Rasulullah sebelum kita tumbuh cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kita tahu banyak-banyak juga nggak banyak tergerak untuk
melaksanakannya. Ya kan? Tapi kalau udah cinta, senang, dia mencari-cari apa sih yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Saya ingin buktikan cinta. Tapi kalau nggak senang, sudah dikasih ajaran banyak-banyak, semakin sumpek mungkin ya. Al-Asyirah yang ke-10 adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Terus dengan nama Allah alladzi la yadurru ma'asmihi, dengan namanya kita tidak akan tertimpa bahaya. Semua yang ada di langit dan di bumi, sedikit pun. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kita apa makna as-samiul alim? Ini juga nama Allah sekaligus sifatnya, berkaitan dengan kekuasaan Allah. Kalau kita misalkan ya berada di tempat sepi, misalkan ya, angker misalkan. Kalau kita dilihat orang tua kita lihat ada orang tua kita lihat, atau orang yang bisa jaga kita aman, merasa nyaman, ya kan? Nah, kalau kita merasa dilihat oleh Allah, Allah itu sangat sayang kepada kita, melebihi sayangnya orang tua kita kepada kita. Nah, orang tua kita itu meskipun sayang, kadang uangnya nggak cukup memenuhi kebutuhan kita, ya kan? Tapi kalau Allah itu maha kaya, sudah sangat sayang, sangat kaya. Sebelum kita minta, mungkin dikasih, ya kan? Kalau orang tua kita belum tentu bisa ngasih, bisa nolong, meskipun dia sayang sama kita. Nah, kita wa huwas samiul alim, dia mendengar. Kalau kita mengeluh padanya, dia mendengar. Kita panggil, dia mendengar. Al-alim tahu, maha mengetahui. Mengetahui kondisi kita, mengetahui apa yang kita butuhkan. Selain itu Allah maha penyayang. Al-wadud, maha penyayang. Sehingga kalaupun kita tidak minta, kalau kita itu memerlukan sesuatu, kasih sayang Allah itu akan menjadikannya menyayangi kita dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Makanya ini makna ayat makna nama-nama Allah ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Maha melihat, apa cukup melihat saja? Melihat orang yang sangar, dilihat oleh orang yang sangar, kan beda dengan dilihat oleh orang yang anak kecil itu misalkan, ya kan? Nah, kita dilihat oleh Allah. Allah itu siapa? Allah itu Al-Ghafur, Al-Wadud, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, dan seterusnya, Al-Latif, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, kita dilihat oleh zat yang seperti itu. Kan sensasinya beda, ya kan? Dilihat orang tua kita, dilihat kawan kita, dilihat adik kita, kan sensasinya berbeda, ya kan? Kalau dilihat oleh orang yang lebih kaya daripada kita belakangnya melas, ya kan? Dia dikasihani, sudah punya uang juga punya uang enggak? Ya kurang katanya. Kalau yang bersama kita anak kecil, belakangnya galak, ya, biar enggak diganggu. Nah, kadang sikap kita itu juga tergantung atau terwarnai dengan dengan keyakinan kita terhadap siapa yang melihat kita, Allah. Nah, makanya penting nanti ya memahami, mengenal nama-nama Allah, kemudian sifat-sifatnya dan seterusnya. Maksudnya adalah apa? Supaya perilaku kita ini tercermin dari
pemahaman kita terhadap Allah. Ma'rifatullah itu yang pertama dan paling penting dalam hidup kita ya. Tukarriru kulla wahidatin min hadhil kalimat imma mi'ata marratin aw sab'ina marrah aw 10 marrat. Kamu ulang-ulang semua kalimat tersebut bisa 100 kali atau 70 kali atau 10 kali. Wa huwa aqalluhu, dan itu yang paling minim. Minim kamu baca itu masing-masing 10 kali. Liyakunal majmu'u mi'atan. Nah, 10 kali 10 totalnya jadi 100. Walazim hadhil awrada, dan tekunilah wirid-wirid ini kamu biasakan setiap hari. Wala tatakallam qabla tulu'i syamsi, jangan ngobrol sebelum terbit matahari. Ini masih subuh nih. Subuhnya kemarin sebelum liburan ya. Ini masih belum subuh nih. Setelah liburan. Jangan ngobrol sebelum terbit matahari. Fafil khabari anna dzalika afdalu min i'taqi samani riqabin min waladi Ismail. Dalam al-khabar itu bisa bimana al-hadis, bisa bimana al-athar. Dalam hadis disebutkan bahwa yang seperti itu afdal, lebih utama daripada membebaskan budak dari anak keturunan Nabi Ismail. Ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Semoga terlimpahkan kepada beliau dan kepada Nabi kita salawat dan salam. Anil istighala bizikri ila tulu'i syamsi min ghairi ayyatakhallalahu kalamun. Yang aku maksudkan adalah kita menyibukkan diri untuk berzikir sampai terbit matahari tanpa ada jeda, tidak disela-selai. Dengan satu ucapan. Makanya kadang mungkin perlu dipikirkan ya. Saya dulu pernah usulkan, mungkin nggak sih kalau misalkan ya habis subuh itu langsung aktivitasnya, tidak perlu balik ke kamar. Ya bisa jadi dengan subuhnya itu sudah berseragam, atau tasbihnya nggak usah seragam. Durasinya sama. Habis subuh kan, wirid, zikir. Kalau mau dilengkapi ini ada tafakurnya. Mungkin kalau tafakur sendiri-sendiri pada ngantuk nanti dibimbing tafakurnya, kayak renungan malam tuh ya kan. Ingatlah malam pertama di kuburan. Innalillahi wa inna ilaihi. Nah, kalau misalkan kalau mikir tafakur sendiri-sendiri ngantuk. Nah, tafakur bentar, bikin satu kalimat yang maksur, kandungannya baik, mengingatkan kita kepada apa yang kita perlukan untuk kepentingan iman kita. Tafakur. Habis itu lanjut dengan baca Quran sampai nanti itu kan selesai tasbih, itu mungkin sudah selesai tasbih, mungkin sudah terbit matahari. Jadi setelah itu tidak ada, mungkin bisa kita lebih contoh dengan apa yang sarankan oleh Imam Ghazali di sini. Jadi sejak subuh sampai terbit matahari itu isinya zikir, tafakur, tilawatul Quran, tidak ada obrolan. Tidak ada obrolan. Kita sampai sini dulu. Nanti yang kelas 5 berarti disiapkan bukunya ya untuk pekan depan. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.